Halo, Sobat Garuda, selamat datang kembali di Mamedia IDN, rumahnya update sepak bola Indonesia. Kali ini, kita bakal ngobrolin sosok di balik skuad timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sejak jadi pelatih kepala di Januari tahun 2025, apa aja sih yang udah dia bawa ke tim? Dan, bagaimana dia dibandingkan sama legenda kita, Sintayong? Yuk, kita bedah bareng di Mamedia IDN. Jangan lupa like, subscribe ke Mamedia IDN, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Latar belakang kepelatihan Kluivert. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, resmi menangani timnas Indonesia sejak Januari tahun 2025, menggantikan Sintayong yang kontraknya habis. Sebelumnya, Kluivert melatih klub seperti Adana Demirspor di Turki dan tim muda Ajax, tapi ini pertama kalinya dia pegang tim nasional senior. Dengan nama besar sebagai ex-bintang Barcelona, kedatangannya bikin heboh fans Indonesia. Tapi, tugasnya nggak main-main, guys. Dia harus nerusin keajaiban Sintayong, sekaligus bawa Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah Kluivert, Indonesia main di 4 laga terakhir putaran ketiga, termasuk kemenangan epik 1-0 lawan Bahrain dan China di GBK, serta kekalahan 1-5 melawan Australia dan 0-6 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Juni tahun 2025. Hasil ini bawa Indonesia finish di posisi 4 grup C dan lolos ke putaran keempat. Apa aja yang udah Kluivert lakukan? Dan apa bedanya sama era Sintayong? Yuk, kita ulas di Mamedia IDN. Analisis kepelatihan Patrick Kluivert. Kluivert bawa warna baru ke timnas Indonesia, tapi juga hadapi tantangan besar. Ini dia poin-poin kunci kepelatihannya sejauh ini. Gaya bermain yang fleksibel. Kluivert suka bereksperimen dengan taktik. Lawan Australia, dia pakai formasi 4-3-3 dengan pressing tinggi. Tapi lawan Jepang, dia coba 5-4-1 buat bertahan lebih rapat. Ini nunjukin dia pengen timnas punya banyak opsi, nggak cuma ngandelin satu gaya. Pemain kayak Tom Haye dikasih kebebasan buat ngatur tempo di lini tengah, bikin permainan lebih dinamis. Andalkan pemain abroad. Kluivert maksimalin potensi pemain abroad seperti Jay Ises, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangun. Dia juga debutin Egy Maulana dan coba duetkan oleh Romeni di lini depan lawan Cina. Keberaniannya kasih menit bermain ke pemain baru patut diacungi jempol, meski chemistry tim masih perlu waktu untuk matang, apalagi karena pemain abroad jarang kumpul bareng. Pendekatan personal. Kluivert dikenal dekat sama pemain. Dia sering komunikasi langsung, bahkan via video call sama pemain yang main di Eropa. Gaya ini bikin suasana tim lebih santai, tapi karena baru bergabung, solidaritas tim belum sekuat dulu. Ini jadi PR besar menuju putaran keempat di Oktober tahun 2025. Tantangan adaptasi. Kluivert baru 6 bulan melatih, jadi wajar kalau ada kendala. Dia masih belajar memahami gaya sepak bola Asia, terutama tim-tim Timur Tengah kayak Arab Saudi atau Irak yang bakal jadi lawan. Penyelesaian akhir juga masih jadi masalah, terutama di laga tandang, kayak yang kelihatan pas kalah dari Jepang. Perbandingan dengan Sintayong. Sekarang,
Kita bandingin sama Sintayong, pelatih yang bikin Indonesia naik kelas. Apa bedanya sama Kluivert? Yuk, kita jabarin bareng Mamedia IDN. Filosofi dan gaya bermain. Sintayong terkenal dengan gaya high pressing dan disiplin taktis, sering pakai formasi 3-4-3 atau 4-2-3-1. Timnya main cepat, agresif, dan jago transisi, kayak waktu menang 2-0 lawan Vietnam di Hanoi tahun 2024. Kluivert, di sisi lain, lebih fleksibel, kadang main possession, kadang bertahan rapat. Tapi, fleksibilitas ini kadang bikin tim kurang konsisten, terutama di laga tandang. Pembinaan pemain. Sintayong jagonya poles talenta lokal kayak Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, sekaligus sukses integrasikan pemain naturalisasi seperti Jordi Amat. Kluivert lebih fokus manfaatin pemain abroad yang udah matang, tapi belum kelihatan ngembangin pemain lokal secara intensif, mungkin karena waktu yang mepet. Prestasi dan konsistensi. Era Sintayong, tahun 2020 sampai tahun 2024, penuh prestasi. Masuk 16 besar Piala Asia 2023, dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia buat pertama kalinya. Di kandang, Indonesia punya rekor 70% kemenangan di GBK. Kluivert, meski baru, udah bawa Indonesia ke putaran keempat, tapi dari 5 laga putaran ketiga, dia menang 2 kali, imbang sekali, dan kalah 2 kali. Performa tandang masih jadi kelemahan. Pendekatan manajerial. Sintayong punya gaya tegas, kadang keras, tapi efektif buat disiplin tim. Dia juga punya visi jangka panjang dengan PC intensif. Kluivert lebih santai dan personal, tapi belum punya waktu buat bangun sistem jangka panjang. Dia masih mengandalkan warisan Sin, seperti trio bek Ises Hubner Amiri. Dukungan supporter. Sintayong yang menjadi idola fans karena prestasi dan interaksinya yang hangat. Kluivert, meski punya karisma sebagai legenda, masih dalam tahap membuktikan diri. Ada fans yang excited, tapi ada juga yang kangen gaya fighter Sintayong. Kalian tim mana? Tulis di kolom komentar, ya. Harapan untuk Kluivert. Jadi, Kluivert punya potensi besar, tapi waktu menuju putaran keempat di Oktober tahun 2025 tinggal sebentar. Dia harus cepat adaptasi sama gaya Asia, bikin lini depan lebih tajam, dan bangun chemistry tim. Kalau bisa curi poin lawan tim kayak Oman atau Irak, dia bisa bikin sejarah bareng Indonesia. Bayangan Sintayong memang masih besar, tapi Kluivert punya kesempatan buktiin dia layak jadi penerus. Menurut kalian, apa yang harus Kluivert lakukan biar sukses? Pemain mana yang bakal jadi kunci? Share pendapat kalian di kolom komentar, ya. Oke, Sobat Garuda, itu tadi ulasan kepelatihan Patrick Kluivert dan perbandingan sama Sintayong dari Mamedia IDN. Semoga timnas terus terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Jangan lupa like video ini,
share ke sesama fans timnas, dan subscribe ke Mamedia IDN biar gak ketinggalan update seru lainnya. Join juga komunitas kita di Discord buat ngobrol bareng soal Garuda. Yuk, dukung timnas sampai akhir. Garuda di dadaku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.